Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Seperti biasa, saya mau share lagi kegiatan saya hari ini. Nah, seperti biasa, ini di pagi hari kakak Cindy udah berangkat ke sekolah. Oke, pertama-tama di sini saya mau buka jendelanya dulu. Kemudian di sini saya mau lanjut buat sapu-sapu. Nah, itu tadi saya rapihin bedak ke kamar dulu karena kakak Cindy habis pakai bedak cuma ditaruh aja di sini. Oh ya, jadi ada yang nyaranin, kan di belakang pintu saya ini ada banyak kardus. Itu tuh kardusnya bukan gak ada isinya ya teman-teman. Itu di dalam kardusnya ada peralatan buat motornya Pak suami. Saya juga males banget sih soalnya ada beberapa kardus yang ada di situ. Semuanya itu ada isinya. Udah saya bilangin ke Pak suami buat kayak ngejual aja gitu ke rongsokan, cuma Pak suami itu nggak mau. Dan saya juga udah beberapa kali bilang kalau di belakang rumah itu pengen dibuatin tempat buat naruh barang-barang gitu, cuma katanya nanti malah diambil orang. Jadi ya udah, saya malas banget berdebat. Sebenarnya saya juga malas banget sih, kayak banyak barang-barang yang nggak ada gunanya gitu ya di dalam rumah. Soalnya udah rumahnya kecil, terus banyak barang-barang juga yang berserakan di mana-mana. Jadi rumahnya itu malah tambah sempit lagi. Doain aja ya, semoga nanti ada rezekinya biar bisa memperluas dapur. Oh ya teman-teman, gimana nih aktivitasnya hari ini? Semoga aja masih semangat ya dalam menjalani rutinitas sebagai ibu rumah tangga yang itu-itu aja setiap harinya. Buat yang lagi mager, semoga setelah nonton video saya ini jadi makin semangat lagi ya buat beres-beresnya. Pokoknya jika teman-teman ada yang rasanya itu masih mager banget, boleh ya langsung cari channel YouTube saya. Siapa tahu kan setelah teman-teman nonton video saya itu teman-teman jadi semangat lagi buat beres-beresnya. Dan saya harap teman-teman itu nggak bosen ya nontonin video-video saya, kegiatan-kegiatan saya yang itu-itu aja setiap harinya. Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat dan memotivasi teman-teman semua. Oh ya, tadi itu Pak suami saya itu lagi ngambek ke Pak suami ceritanya. Jadi kan saya itu minta tolong ke Pak suami buat narik uang di ATM gitu. Terus seperti biasa kalau Pak suami itu dimintai tolong pasti banyak banget alasannya. Jadi itu tadi saya nggak mau lagi nyuruh dia. Jadi ada tetangga saya yang pinjam ATM saya itu, anaknya itu mau ngirimin uang gitu loh. Nah uangnya itu udah dikirim, jadi uangnya tinggal diambil gitu di ATM. Terus tadi saya minta tolong ke Pak suami, malah Pak suami itu banyak banget alasannya, jadi saya udah ngambek. Nah itu tadi dia itu minta ATM saya, jadi nggak saya kasih, tapi dia udah ambil sendiri. Males banget sih kalau minta tolong, malah banyak alasannya. Seandainya aja punya motor sendiri, terus bisa bawa motor juga, jadi kemana-mana itu nggak perlu minta tolong gitu ya teman-teman. Soalnya males banget setiap kali minta tolong itu pasti Pak suami banyak banget alasannya. Siapa juga nih suaminya yang sama, kalau dimintai tolong pasti harus ngambek dulu. Oke, udah selesai nih ngocehnya. Lanjut ya teman-teman. Di sini tuh saya habis ambil sayuran dari kulkas. Jadi saya mau bikin bakwan. Tapi sebelumnya ini saya mau simpan pisang dulu soalnya mengganggu ya di atas meja ini. Itu tuh pisangnya yang dikasih sama mama mertua kemarin, dibawain dari kebun. Pisangnya masih mentah, enaknya digoreng kalau udah matang ya teman-teman. Jadi saya simpan dulu. Oke, di sini saya mau langsung aja potong-potong sayurannya. Jadi saya mau bikin bakwan karena kakak Cindy itu udah lama katanya pengen dibikinin bakwan, dan baru sempat sekarang saya bikinin, Masya Allah. Dulu saya bilangnya tunggu aja mau beli sayuran kol, nanti kalau udah punya kulkas sendiri baru beli sayurannya. Soalnya kan kalau numpang itu sayur kolnya ini kan lumayan besar, jadi takutnya malah makan tempat di kulkasnya orang gitu ya. Jadi nunggu punya kulkas sendiri baru saya beli sayur kolnya. Kasian ya, lumayan lama nunggunya. Tapi kalau di sekolah itu katanya dia juga sering beli bakwan, cuma ya namanya beli nggak akan puas gitu ya teman-teman, nggak kayak bikin sendiri. Oh ya, ini juga sayur kolnya itu saya beli di hari Minggu, harganya 5.000. Sebenarnya ada yang ukurannya besar-besar banget,
Itu tuh harganya 14.000, cuma saya beli yang ukuran kecil aja yang udah dikupas kayak gini. Oh ya teman-teman, gimana ya cara nyimpan sayuran biar bagus gitu. Soalnya ini tuh kayaknya berair. Terus untuk bawang daunnya itu kayaknya udah pada layu gitu. Saya juga nggak tahu ya cara nyimpannya itu kayak gimana. Teman-teman kan udah lama ya punya pengalaman gitu gimana nyimpan sayuran yang benar. Boleh komen ya. Soalnya saya masih kurang tahu. Cuma kayak yang saya nonton sih kebanyakan disimpan di food container gitu. Sedangkan saya food containernya itu masih sedikit. Jadi nggak tahu harus pakai apa ya nyimpannya itu biar dia itu nggak berair, terus nggak layu juga. Padahal kalau saya nyimpan sayuran di kulkas Kaiper saya itu cuma saya kantongin aja kayak gini. Itu tuh masih segar, tapi kok di kulkas saya ini malah layu terus berair gitu. Itu kira-kira kenapa ya teman-teman, ada yang tahu nggak sih? Oke, lanjut lagi ya. Jadi ini untuk sisa sayur kolnya saya simpan di wadah food prep kayak gini, karena kebetulan ada 2 wadah saya yang udah kosong. Soalnya ikannya itu udah pada habis. Tadinya mau saya bikin jadi 1 wadah aja, cuma nggak muat, jadi saya bikin jadi 2 wadah. Nah oke, ini juga saya ambil ikannya saya pindahin ke bawah biar nggak terlalu beku gitu ya pas dimasak. Dan ini lanjut, saya mau keluarin untuk lauk sisa kemarin. Jadi itu tuh sayurannya masih ada ya teman-teman. Semalam saya sisain buat Pak suami. Nah ternyata Pak suami nggak makan sayurnya, jadi malah kebuang. Jadi kadang itu saya malas banget kayak masak sayuran gitu, soalnya cuma saya aja yang makan, Pak suami jarang. Anak-anak juga nggak suka sayuran, nggak tahu ya gimana caranya biar anak-anak itu suka sama sayuran. Oke, di sini saya mau masak nasi dulu. Kebetulan nasinya sisa sedikit aja, jadi biar nanti pas lauknya itu udah matang, nasinya juga udah matang. Nah seperti biasa ini berasnya saya tampi dulu. Dan ini udah selesai aja ya, saya udah tampi beras, terus udah saya cuci juga. Ini tinggal dicetakin aja, jangan lupa ya. Oke, untuk bawangnya belakangan aja saya masak. Di sini saya mau siapin ikan, jadi saya mau bikin kuah kuning. Nah kemarin itu kebetulan ada yang jualan ikan asap ke sini. Yang jualan itu masih jadi saudaranya Pak suami juga. Nah jadi ini saya beli ikan asap, harganya 25.000. Oh ya, sebenarnya tadi itu saya udah keluarin ikan yang ada di kulkas, cuma saya nggak jadi ya masak itu. Saya keinget ada ikan asap. Sebenarnya ikan asap kayak gini itu enaknya digulai ya teman-teman, cuma saya nggak punya stok santan, jadi ya udah dibikin kuah kuning aja. Oke, udah selesai, jadi ini saya mau langsung aja masak. Untuk ikannya tadi udah saya cuci ya teman-teman. Terus di sini juga saya udah siapin bumbu-bumbunya. Oh ya teman-teman, pada masak apa hari ini? Boleh komen ya di kolom komentar. Kalau saya ya paling masak kayak gini-gini aja, nggak ada yang spesial gitu ya. Paling kalau bukan digoreng ya kuah kuning. Saya itu jarang masak ayam karena memang kami itu kurang suka ayam ya teman-teman. Jadi kan kadang kalau misalkan ada kayak hajatan gitu, nah biasanya kan dikasih lauk buat dibawa pulang. Ada ayam goreng atau ayam apa gitu ya. Nah lauknya itu kadang suka kebuang karena Pak suami sama anak-anak itu kurang suka. Mungkin saya aja yang makan. Jadi itulah kenapa saya itu jarang banget yang namanya beli ayam. Makan sih makan, tapi nggak terlalu yang suka-suka banget ya teman-teman. Apalagi pas suami, dia itu sukanya ayam yang digoreng aja. Kalau yang kayak dibakar atau kuah santan gitu dia nggak suka. Nggak tahu ya kenapa, katanya itu kurang mateng gitu. Terus juga kami itu biasanya makan ayam kampung gitu ya teman-teman, bukan ayam yang putih itu. Itulah alasan saya kenapa nggak pernah beli ayam. Jadi kalau beli cuma ikan aja, ikan laut. Oke lanjut, jadi sambil nunggu kuah kuningnya itu matang, di sini saya mau siapin untuk bakwannya. Jadi saya masukin terigu, terus tadi saya udah ngulek bumbunya ya. Saya cuma pakai bawang putih, bawang merah sama jahe.
Saya nggak pakai merica karena saya lupa beli pas hari Minggu. Padahal udah lama habisnya, tapi nggak tahu kenapa saya bisa lupa. Jadi ya udah, saya pakai seadanya aja. Untuk tepung terigunya juga sisa sedikit, tapi nggak apa-apa lah ya, kalau habis tinggal beli di warung sebelah. Nah, ini untuk kuah kuningnya saya tambahin penyedap sama garam, dan alhamdulillah ini udah matang. Oke, di sini untuk adonan bakwannya saya kasih garam sama masako. Adonannya nggak saya banyakin tepung ya teman-teman. Nah, udah selesai, ini saya mau langsung aja buat goreng bakwannya. Tapi ini tuh minyaknya nggak terlalu panas ya, karena ada angin kencang gitu. Jadi nanti mau saya tutup aja pintunya. Nah, sambil nunggu bakwannya digoreng, ini saya mau cuci piring dulu. Dan ini tuh sementara juga saya lagi ambil air ya teman-teman, karena ember itu udah kosong. Nah, karena di sini tuh saya khawatir jilbab saya nanti kena api, jadi ini tuh mau saya pindahin ke tungku sebelahnya. Soalnya rada was-was gitu. Jadi banyak yang nyaranin sebaiknya kayak posisi yang sebelumnya aja. Nanti ya teman-teman, saya balik lagi ke posisi yang semula. Soalnya ini tuh saya nggak bisa kayak geser-geser sendiri, harus dibantuin sama pak suami karena berat banget. Dan teman-teman tahu sendiri lah ya, kalau minta tolong ke pak suami itu kayak gimana, pasti banyak banget alasannya. Jadi kadang saya suka males mau minta tolong. Mejanya ini berat banget, soalnya kan itu mejanya buatan pak suami sendiri. Jadi kayak apa ya, nggak ditipisin gitu, pokoknya dibiarin aja tebal-tebal. Jadi berat kalau diangkat. Apalagi kan dapur saya ini sangat sempit, jadi susah banget kalau mau geser-geser. Nah, ini tuh ternyata bakwannya gosong teman-teman, karena saya udah keasikan cuci piringnya. Oh ya, terima kasih ya buat kalian yang udah selalu kasih saran yang baik-baik. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian semua. Bukan saya nggak ngikutin sih, cuma karena memang tunggu waktunya aja ya. Teman-teman tahu sendiri lah ya kalau minta tolong ke pak suami itu kayak gimana. Oke, jadi di sini saya udah selesai cuci piring ya teman-teman, cuma nggak saya videoin lagi. Nah, di sini saya mau lanjut aja buat sarapan ya, karena saya udah lapar. Nah, ini sebelumnya nasinya saya aduk dulu karena udah matang. Dan untuk nasi sisaan yang kemarin saya taruh di atasnya. Oke, ini saya mau lanjut aja buat ambil nasi. Jadi saya ambil nasi yang dingin sama yang panas saya campurin. Jadi saya makan sambil nungguin semua bakwannya matang ya. Soalnya kalau harus nungguin bakwannya semua matang itu lumayan lama ya, karena saya kan gorengnya cuma 4 biji gitu. Oke, kalau begitu mari makan teman-teman. Di sini saya makan sendiri aja karena tadi si Ade udah makan ya pas baru bangun tidur. Seperti biasa dia itu kalau udah baru bangun tidur pasti langsung minta makan. Jadi ini saya makannya sendiri. Dan pas suami juga lagi nggak ada di rumah ya teman-teman, lagi pergi ke perahu, katanya mau lihat perahunya itu. Udah lama belum dilihat. Sebenarnya ini tuh kurang sambal ya teman-teman, saya males banget mau bikin sambal. Alhamdulillah ini saya udah selesai sarapannya, udah kenyang, jadi tinggal tungguin gorengan bakwan aja. Nah, alhamdulillah jadi ini bakwannya udah matang semua ya, dan yang terakhir tadi ada yang gosong juga. Jadi ini aja ya untuk menu hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa bersyukur. Oke, jadi ini mau langsung saya simpan aja ke tudung saji. Nah, ternyata ini tuh bakwannya nggak muat di bagian bawah ya teman-teman, jadi saya pindahin ke bagian yang paling atas biar masukinnya itu dari bagian atasnya gitu. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.